Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel TKSK Update. Baiklah para sobat YouTube semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Amin. Pada kesempatan kali ini, sobat YouTube semuanya, ada 3 informasi yang akan saya sampaikan. Tentunya informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ataupun tambahan referensi bagi Anda semuanya. Untuk informasi yang terakhir, tentunya informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Anda, khususnya para penerima manfaat dari program BPNT maupun PKH. Seperti apa informasinya? Silahkan disimak informasi ini hingga selesai, jangan di-skip, agar apa yang saya sampaikan bisa Anda tangkap dengan baik, benar, dan secara utuh. Namun sebelum informasi ini kita lanjutkan, tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Anda yang baru ketemu dan baru gabung dengan channel TKSK Update ini. Saya mohon bantuannya untuk bisa mendukung channel ini dengan cara silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat YouTube semuanya tidak ketinggalan atas informasi-informasi terbaru dari channel TKSK Update. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, komen, ataupun di-share video ini kepada yang lainnya agar kemanfaatannya lebih dirasakan. Namun, jikalau video ini dirasa kurang bermanfaat, silahkan di-skip ataupun silahkan dibiarkan saja. Tidak usah ditanggapi ya Sobat YouTube. Karena bagi kami tidak ada paksaan bagi Anda untuk bisa menonton ataupun bisa menyimak video dari kami dikala itu dirasa tidak bermanfaat. Baiklah para sobat YouTube semuanya, kita awali dari informasi yang pertama. Informasi yang pertama ini adalah tentang perkembangan kesehatan yang ada di negara kita, yaitu perkembangan tentang kasus COVID-19 yang semakin hari kian semakin naik ya. Yang mana pada kesempatan tadi malam ya, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo telah memberikan pernyataannya melalui media Kesekretariatan Negara ataupun Kesekretariatan Kabinet, itu menyatakan bahwa memang perkembangan COVID-19 itu sudah naik hingga 27.100 kasus terakhir pada hari Kamis tanggal 3 bulan Februari tahun 2022. Namun pada pernyataan Presiden tersebut mengatakan bahwa warga negara Indonesia tidak perlu khawatir terhadap kenaikan kasus ini, karena kenaikan kasus COVID-19 ini sudah bisa diprediksi oleh negara Sobat YouTube ya. Jadi sudah dipersiapkan baik itu tenaga medis, sarana-prasarana medis seperti rumah sakit, oksigen, obat-obatan, dan yang terakhir itu tempat tidur pasien yang ada di rumah sakit itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan kuotanya cukup banyak sekali. Dan hingga hari ini terpantau di beberapa rumah sakit ternyata ya masih belum belum penuh lah seperti itu ya. Terus yang kedua, Presiden juga menyatakan bahwa memang kasus COVID-19 khususnya varian Omikron ini penyebarannya sangat cepat sekali Sobat YouTube. Ya, sangat cepat sekali penularannya, namun terkait dengan vitalitasnya itu cukup rendah ya, artinya memang penyebarannya cukup cepat, namun dampaknya terhadap diri kita, terhadap kematian itu cukup kecil Sobat YouTube ya, cukup kecil. Jadi tidak usah khawatir, warga masyarakat dihimbau tetap tenang. Yang kedua, apabila terpapar silakan beristirahat di rumah atau melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak perlu ke rumah sakit, silahkan di rumah minum obat, istirahat yang cukup, minum multivitamin, dan beristirahat sampai 5 hari ya. Setelah 5 hari baru silahkan dicek kembali ya, silahkan diperiksakan kembali, insya Allah sudah sembuh Sobat YouTube ya. Itu pernyataan dari Presiden Republik Indonesia tadi malam ya. Jadi
bisa diartikan kalau Anda terpapar dengan COVID-19 varian Omikron ini, tidak perlu ke rumah sakit Sobat YouTube ya. Cukup istirahat di rumah selama 5 hari. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, itu tentang kesehatan untuk yang pertama. Informasi yang kedua, ini terkait dengan permasalahan yang akhir-akhir ini juga banyak sekali dibicarakan. Ini terkhusus untuk emak-emak ya, para ibu-ibu yang hari ini masih kebingungan terkait dengan permasalahan minyak goreng. Ya, terkait dengan permasalahan minyak goreng. Memang para Sobat YouTube semuanya, peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022 ini yang mana sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Februari kemarin, yang mana di sana itu mengatakan mengatur tentang harga minyak goreng di pasaran, yaitu untuk minyak curah itu seharga 11.500 ecerannya. Terus untuk minyak goreng kemasan biasa itu 13.500, dan untuk minyak goreng kemasan bagus ya, kemasan premium itu seharga 14.000. Namun para Sobat YouTube semuanya, kenyataan di lapangan berbeda ya. Hari ini banyak dijumpai di lapangan, di toko-toko maupun di supermarket, minimarket, ataupun di pasar, itu justru minyak goreng ini mengalami kelangkaan Sobat YouTube ya, mengalami kelangkaan. Jadi hari ini yang pertama mengalami kelangkaan, untuk yang kedua itu harganya masih tinggi Sobat YouTube. Kenapa kok masih tinggi? Hal itu disebabkan karena memang yang pertama para pedagang ini ditanya itu kulaan mereka itu adalah stok lama ya, stok lama. Jadi stok sebelum ditetapkan harga HET dari minyak goreng tersebut, sehingga harganya masih tinggi. Yang kedua, memang barang di pasaran itu hari ini masih dibilang langka, masih cukup langka Sobat YouTube ya, sehingga seperti hukum pasar lah. Dikala barang itu langka, maka harganya pun juga akan naik, seperti itu Sobat YouTube ya. Itu Sobat YouTube semuanya sesuai dengan pernyataan dari anggota DPR RI Komisi 6, yaitu Ibu Nevi Zuwairina, melalui media DPR RI itu menyatakan bahwa sebenarnya kita negara Indonesia ini ya ironi dikala minyak goreng ini harganya mahal, karena mengingat negara kita ini adalah negara produsen bahan baku dari minyak goreng terbesar sedunia ya. Ini sangat ironi dikala harga minyak goreng itu justru di negara penghasil bahan baku terbesar justru malah mahal. Namun ya kenyataan di lapangan berbeda. Ya mungkin ini disinyalir karena adanya mungkin oknum-oknum ataupun produsen-produsen yang hari ini memainkan harga ataupun apalah. Namun hal itu tentunya masih sebatas berita ya Sobat YouTube. Pada tingkat kenyataannya biarlah yang berwenang lah yang menyelidiki hal tersebut. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, itu informasi yang kedua dari saya terkait dengan hari ini minyak goreng memang sudah ditetapkan harga eceran tertingginya, namun di lapangan justru harganya masih melambung tinggi. Terus untuk informasi yang ketiga, informasi yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya para Anda keluarga penerima manfaat atau KPM dari program BPNT maupun program PKH. Tentunya informasi yang ketiga ini adalah informasi terkait dengan pencairan bantuan tersebut, yang mana untuk BPNT itu alokasi bulan Januari dan Februari ini. Untuk PKH itu adalah PKH termin pertama di tahun 2022. Kenapa sih bantuan tersebut hingga hari ini belum
kunjung cair Sobat YouTube. Tentunya hal ini Sobat YouTube semuanya disinyalir karena memang hingga hari ini pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial itu masih terfokus untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pendistribusian kartu bantuan-bantuan tersebut yang belum tuntas hingga hari ini. Hal itu dapat kita lihat bahwasannya hingga hari ini itu pemerintah khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan DPR Komisi 8 itu terus untuk turun ke lapangan ya, turun ke bawah ke berbagai provinsi, berbagai kabupaten maupun kota Sobat YouTube ya. Terlihat kemarin di tanggal 3 bulan Februari itu terlihat Bapak Dirjen Lim Jamsos yaitu Bapak Pepen Nazarudin bersama dengan DPR RI Komisi 8 ya, yaitu Ibu Hajah Sely Andirani itu mendatangi ataupun datang ke Kabupaten Cirebon untuk memastikan ataupun menuntaskan ya permasalahan pendistribusian bantuan ini yang belum selesai. Yang kedua ada juga Bapak Sekjen Kemensos RI yaitu Bapak Hari Hikmat bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 yaitu Bapak Wastam yang datang ke wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya juga pada tanggal 3 bulan Februari ini ya. Tepatnya kemarin ya Sobat YouTube itu juga datang ke sana untuk mengecek dan juga menuntaskan kenapa sih bantuan tersebut pendistribusiannya, penyalurannya belum selesai hingga hari ini. Sehingga diharapkan dengan agenda kegiatan ini bisa menyelesaikan sampai tuntas terkait dengan permasalahan tersebut. Dan sesuai dengan surat Kemensos nomor 270 garis miring 6.1 garis miring 1 garis miring tahun 2022 kebetulan di wilayah kami yaitu Provinsi Jawa Timur wilayah 3 ya, itu meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, itu yang akan datang untuk dari unsur DPR RI anggota Komisi 8-nya adalah Ustadz Ahmad Fadil Muzaki Syah SHI ya, akan bersama dengan pejabat dari Kementerian Sosial yaitu Bapak Mardi Brilian Saleh ya. Untuk waktunya kapan tentunya kami belum mendapatkan konfirmasi hingga hari ini. Yang jelas para Sobat YouTube semuanya, kami di lapangan hingga hari ini masih getol untuk mendampingi proses penyaluran pendistribusian KKS sisa PPKM maupun KKS PPKM tambahan tahun 2021 Sobat YouTube ya. Jadi mohon maaf kalau di video saya banyak yang komentar katanya TKSK itu sudah tidak di BPNT dan akan digantikan oleh teman pendamping sebelah dan seterusnya. Itu Sobat YouTube hingga hari ini keputusan itu ataupun aturan secara tertulisnya belum ada ya, sehingga kami TKSK yang juga merupakan pendamping BSP Bantuan Sosial Pangan di tahun 2021 hingga hari ini masih getol, masih secara intens bekerja di lapangan walaupun secara kepastian kami belum mendapatkannya. Namun kami tetap, jiwa kami adalah jiwa relawan yang siap membantu khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini kami terus mendampingi ya proses penyaluran pendistribusian KKS yang ada di masing-masing wilayah dampingan kami. Dan juga tidak lupa kami pun juga tetap kepada KPM para penerima manfaat ini selalu memberikan solusi apa yang dialaminya, sesuatu yang mungkin menghambat untuk mereka mendapatkan bantuannya ya, itu akan segera kami respon dan kami carikan solusinya. Untuk itu para Sobat YouTube semuanya, kami mohon bagi Anda yang mungkin ada
ketidaksuka, ya, ketidaksukaan terhadap kami, tentunya janganlah terus memberikan komentar-komentar terhadap mungkin media sosial kami, baik itu yang melalui media YouTube ini ataupun yang lainnya. Itu komentar-komentar yang miring, justru malah lebih ke arah bullying, ya. Jangan, ya sobat YouTube, mengingat ya kita semuanya adalah bersaudara, kita semuanya adalah teman, dan seterusnya. Untuk itu, salam damai. Saya akhiri informasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang.